المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hakim, berkata siapa? Hakim, Imam Hakim, idza dhahabta, apabila pergi engkau ila Bukhara, ke negara Bukhara, la ta'jal, jangan terburu-buru engkau fil ikhtilafi, dalam atau dalam hal apa ya, sok tahu ilal a'immati, kepada para imam, wamkus, dan berdiamlah kamu syahroini, sekitar 2 bulan, syahroini 2 bulan, hatta tata'ammalah, sehingga kamu punya waktu untuk apa istilahnya, bertafakur, berpikir, wa tahtaro, dan kau memilih, wa ustadan, kepada ustad. Ta'limul muta'allim, makalah yang pertama dari ta'limul muta'allim ini, apabila kalian pergi ke suatu tempat untuk mencari ilmu. Ini kan apabila engkau bepergian ke negara Bukhara, karena waktu itu terutama ketika kitab ini ditulis, negara Bukhara itu sangat terkenal, maka yang dijadikan perumpamaan, janganlah terburu-buru kalian dalam memilih ustadz. Berdiamlah selama 2 bulan kalau dulu gitu ya, karena aktivitasnya juga konsisten. Itu harus berdiamlah, artinya berpikir-pikirlah atau merenunglah selama 2 bulan, kira-kira ustadz yang mana yang cocok untuk dijadikan kamu teladan, yang untuk kalian teladan. Maka baru setelah betul-betul mendapatkan keyakinan, oh dosen ini cocok, oh ini cocok dengan pemikiran saya dan lain sebagainya. Jadi intinya poin yang ingin disampaikan dalam makalah ini itu adalah jangan sampai terburu-buru memilih ustaz. Tetapi apakah ini bisa kita lakukan dalam konteks di YN Salatiga? Tidak, karena dosen sudah dipilihkan ya, sudah ditentukan, sudah dipaketkan dalam mata kuliah, masing-masing mata kuliah. Tetapi ini konteksnya dalam hal memilih apa yang sesuai dengan hati nurani kita, apa yang sesuai, yang seakan-akan artinya terutama karena begini, ketika kita mengambil satu guru untuk jadi panutan pada konteks selanjutnya, apapun yang dilakukan guru itu akan menjadi rujukan, kan gitu. Jadi ini kan pertimbangannya ke depannya sebenarnya. Maka dalam konteks itulah jangan terburu-buru. Apakah wajib? Sebenarnya wajib punya guru, satu pegangan guru yang harus kalian sukai, yang harus kalian rujuk, ya, jadikan rujukan. Harus ada salah satu guru. Bahkan kalau kalian bisa itu lebih banyak guru itu juga bisa sebenarnya. Tetapi misalnya dosen A ini sangat kompeten dalam bidang A, dosen B sangat kompeten dalam bidang B misalnya. Ketika kalian menentukan semacam itu, berarti ketika kalian mau belajar tentang hadis itu lebih cocok kepada siapa. Tidak semua itu bisa, apalagi dalam konteksnya dalam kehidupan masa sekarang. Kehidupan masa sekarang kan fakultatif, atau istilahnya dipecah-pecah, ilmu itu dipecah-pecah sesuai dengan keprodiannya masing-masing. Maka minimal setidaknya kalian ada salah satu guru yang dijadikan panutan. Sebenarnya guru ini tidak hanya dosen, tetapi misalnya di antara kalian
menemukan salah satu di antara teman kelas kalian yang tawadhu, rajin belajar, ikhlas dalam belajar dan lain sebagainya, berarti dia itu pantas dijadikan guru. Terutama dalam hal apa? Dalam hal mencari ilmu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya poinnya yang ingin disampaikan, jangan sampai memilih guru sembarangan. Kalian akuntansi, tetapi belajar kepada yang ahli falak misalnya. Itu dalam konteks keilmuan, jadi harus dipertimbangkan betul-betul. Fa'innaka, karena sesungguhnya engkau idza dhahabta, apabila engkau bepergian ila alim, kepada orang alim, wa bada'ta, dan menetap engkau bisa bukti dengan apa ya, belajar ngaji, indah di sisinya, rubbama apa ini istilahnya, terkadang la yu'jibuka, tidak membuatmu apa istilahnya, terkesima atau tidak membuat terkejut atau terkagum-kagum dari suhu pembelajarannya, fatat rukamu, dan engkau meninggalkan kepada siapa itu guru, wa tadhabah, dan engkau pergi ila akhor, kepada yang lain. Fala yubaroku, dan tidak memberkahi, fala yubaroku, dan tidak memberkahi laka kepadamu fit ta'allumi, dalam pembelajaran. Fata'amal, maka hendaknya merenung atau bertafakur, syahro, ini 2 bulan, fi ikhtiyaril ustad, dalam memilih ustad, di ikhtiyaril ustad, di dalam memilih ustad, wasyawir, dan bermusyawarahlah engkau, hatta la tahtaju, sehingga engkau tidak butuh ila tarkihi, kepada meninggalkan siapa itu ustaz, wal iradi, dan membelot anhu, dari ustaz. Patas butuh, maka hendaknya maka menetaplah indah di sisinya, hatta takunu, sehingga sampai ada ta'allumuka, apa itu pembelajaranmu, mubarakan, yang memberkahi, wa ta'tafi'u, dan bermanfaat engkau bi'ilmika, dengan ilmumu, kafiron, yang banyak. Nah, di sini juga ini juga menerangkan, selain menerangkan tentang memilih guru, tetapi juga menerangkan tentang konsisten. Bisa jadi misalnya, makanya jangan buru-buru ketika kamu masuk pertama, dosen ini kok membosankan, misalnya kadang gitu ya, kok pembelajarannya ini tidak membuat saya takjub, kok tidak plong dalam pikiran kita itu, kok langsung nggak masuk misalnya. Jangan terburu-buru, jangan terpancing dengan sesuatu yang muncul di awal. Hendaklah menetaplah dulu, istilahnya diamkan dulu. Oke, masih saya tunggu minggu depan ini. Sebenarnya apa yang istimewa dari guru ini misalnya, dan sebagainya. Kalau di minggu pertama beliau membosankan, cari tahulah dan bermusyawarahlah, ini yang paling penting. Tanya kepada senior, tanya kepada kakak kelas, sebenarnya dosen itu gimana sih, kok nggak enak ngajarnya misalnya. Sebenarnya gimana sih, kok misalnya, dan sebagainya. Karena kadang itu tidak semua dosen yang enak mengajar wawasannya itu luas.
tidak semua dosen yang santai mengajarnya wawasannya luas. Tidak semua juga dosen yang membosankan tidak memiliki wawasan. Karena ada kalanya orang memiliki ilmu yang tinggi tetapi dia tidak bagus dalam hal berretorika. Ada juga dosen yang pandai berretorika, pandai ngomong di depan umum, tetapi wawasannya dangkal. Ngajar cerita-cerita aja misalnya, hanya guyon atau stand up saja di kelas dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan materi misalnya. Ada juga dosen-dosen yang semacam itu. Ada juga yang misalnya dosen-dosen yang guru-guru yang hanya memperpanjang waktu dan lain sebagainya, misalnya kayak gitu. Jadi jangan terburu-buru, pikirkan secara matang-matang, tetap menetaplah di sisi guru itu. Kenapa? Karena dengan konsisten kita belajar dan lain sebagainya itu akan membuat kita mendapatkan barokah. Bahkan ini yang kita sebut kini ya. Saya selalu bilang kepada mahasiswa begini. Jika kamu mencari kepuasan dari apa yang kamu dapatkan, saya ulangi. Jika kamu mencari kepuasan dari apa yang kamu dapatkan, maka kamu tidak akan pernah menemukan kepuasan itu. Tapi kalau kamu mencari kepuasan dari bagaimana cara kamu mendapatkan itu, dari bagaimana kamu menerima dari apa sesuatu yang kamu dapatkan itu, maka sejatinya setiap segala sesuatu yang kalian dapatkan akan menimbulkan kepuasan tersebut. Ngerti nggak? Kepuasan terhadap sesuatu itu bukan tergantung pada air yang kita dapatkan, tetapi kepuasan terhadap sesuatu itu ditentukan oleh bagaimana kita menerima air itu. Ya kan? Misalnya habis makan, kalian minum habis 1 gelas besar, atau sudah minum es teh jumbo misalnya. Oke, habis itu saya tawarkan aku lagi mau nggak? Pak, mau warak? Oke. Ketemu dengan orang jalan kaki di panas-panas dia saya tawar. Kemudian saya tawarkan air. Mau banget pas. Apakah kepuasan ini ada di dalam air ini? Sepenuhnya kepuasan itu kamu bisa dapatkan melalui air ini? Tidak. Memang melalui air ini bisa mengatasi rasa haus. Tapi tidak semua keadaan itu butuh air. Jadi kadang kepuasan kita terhadap barang tertentu itu dibentuk oleh bagaimana cara kita menghadapi barang yang kita dapatkan. Makanya dalam Islam itu kita itu senantiasa dianjurkan untuk selalu bersyukur. Duit 1.000 rupiah bagi kita, bagi saya mungkin sangat berharga, tapi bagi orang lain itu bisa tidak berharga. Bagi orang kaya misalnya 1.000 rupiah buat apa? Kan gitu loh. Yang di dompetnya puluhan juta tiap hari, 1.000 rupiah itu apa harga mereka? Tapi coba bagi orang yang duitnya pas-pasan, mau beli makan, duitnya hanya 9.000, padahal harga makannya 10.000. Betapa berharganya 1.000. Kalau dapat di sana tiba-tiba dikasih 1.000 rupiah oleh teman, betapa berharganya. Jadi, dan itulah alasannya kenapa dunia itu dikatakan menipu. Karena harganya itu selalu berubah-ubah, nilainya itu selalu berubah-ubah. Duit 50.000 ya sama, kepuasannya tidak akan pernah sama. Bagi kalian, wah duit 50.000 itu besar banget kepuasannya. Tapi bagi orang-orang kaya di luar sana, ngapain?
nggak penting masalah kayak gitu. Mereka itu sudah mainnya transparan terus. Kenapa kok bisa nggak sama? Adanya faktor bagaimana kita mensyukuri. Sekecil apapun nikmat yang kalian dapatkan, kalau kalian mensyukurinya, insya Allah akan berharga. Makanya ketika kita ketemu guru, udah memilih guru, loh kok di awal seakan-akan kurang apa ya? Kurang apa istilahnya? Kurang memuaskan. Lalu kemudian kalian gara-gara semacam itu, gara-gara pandangan sekilas itu, kalian pindah ke guru yang lain. Wah, kayaknya guru ini lebih berharga. Padahal sama halnya, seakan terjadi hal yang sama ketika kalian pindah. Misalnya pindah ke lain hati lah, lain guru misalnya. Ketika kamu bersama guru itu, pasti kamu akan juga menemukan kelemahan-kelemahan yang sama, meskipun bentuknya berbeda. Kalian akan menemukan kekecewaan yang sama, meskipun bentuknya berbeda. Kalau kita tarik dalam konteks kehidupan sehari-hari kalian, punya mantan dengan yang baru misalnya, punya mantan misalnya dengan yang baru. Dulu kita meninggalkan mantan gara-gara kecewa ini tidak bisa. Ketika kita menemukan yang baru, apakah itu kita akan lebih baik? Belum tentu. Justru kita akan menemukan kelemahan-kelemahan juga dalam bentuk yang lain. Karena apa? Itu sebenarnya dibangun oleh nafsu kita. Makanya kuncinya apa yang dikatakan dalam Taklimul Mutalim ini, istiqomah. Dan ini memang yang paling berat. Istiqomah kalau dalam bahasa remajanya itu setia. Itu yang paling penting, istiqomah. Cobalah misalnya kalian bosan terhadap coba hanya bertahan, mampu bertahan aja dan mencari hal yang baik dari kebosanan itu luar biasa. Dan ini sangat sulit. Seorang santri itu harus memenuhi tantangan-tantangan semacam itu, menjalani tantangan. Semakin kalian merasa bosan terhadap pelajaran tertentu, coba semakin lama. Apa sih yang menarik misalnya? Pasti kalian akan menemukan hal-hal yang berbeda dan tidak pernah kalian buka sendiri. Istiqomah. Ibadah yang paling berat itu adalah istiqomah. Kalau kalian berhasil beristiqomah dengan apa yang kalian pelajari, insya Allah kalian akan mendapatkan manfaat dan barokah yang begitu luar biasa dari ilmu yang kalian pelajari. Wa'lam dan ketahuilah anna sabru, bahwa sesungguhnya sabar wasabat dan istiqomah dan tetap aslun adalah pohon atau dasar atau apa ya istilahnya, aslun kabir adalah pohon yang besar fi jami'il umur, dalam setiap urusan. Walakinnahu, akan tetapi apa itu sabar, azizun, jarang. Jadi orang, ini yang sulit kita temukan. Jarang kita menemukan di antara kita yang benar-benar sabar, yang benar-benar setia, dan yang benar-benar istiqomah. Jarang sekali. Kenapa? Karena ini termasuk pekerjaan yang paling berat. Ada banyak cobaan. Padahal kesabaran itu adalah pohon amal, pohon yang paling besar atau fondasi dari berbagai macam urusan. Entah dalam hal apapun, kuncinya sabar. Dalam hal apapun kuncinya sabar. Kama qila, sebagaimana dikatakan, likulli ila sya'wil ula harakat walakin azizun fil rijal sahabat. Likullin likullin, bagi setiap seseorang, ila sya'wil ula, kepada
ila sya'wil ula harokatun, akan menaikkan darajat, ya, derajat yang tinggi. Harokatun, adapun geraknya hati, walakin akan tetapi azizun, jarang firrijali, di dalam beberapa orang laki-laki, sahabatun yang apa ya istilahnya, konsisten. Nah, ya harokatun gini, bahwa setiap apa ya, sebenarnya sabar itu merupakan tangga paling paling utama bagi seseorang untuk menaikkan derajatnya ke tempat yang paling tinggi. Sabar itu adalah kunci utama untuk menaikkan derajat kita menuju status sosial yang paling tinggi dari seorang manusia. Tetapi ini jarang kita temukan. Karena apa? Jarang banget di antara kita yang bisa konsisten dan konsisten. Jarang banget di antara kita yang istiqomah dalam setiap jalan yang telah kita pilih. Jarang banget. Makanya ini menjadi jalan yang sangat sulit, penuh tantangan. Biasanya godaan utamanya untuk menjadi orang sabar, untuk menjadi orang yang istiqomah, itu adalah kebosanan dan kemalasan. Kebosanan dan kemalasan. Ya Allah, ada sebuah lelucon begini. Ya Allah, jadikanlah hamba yang sebagai hamba yang sabar. Ya. Kadang kita berpikir gampang. Allah, jadikanlah hamba yang bersabar. Kalian pernah memikirkan nggak bahwa sabar itu sepaket? Ada paketnya. Ya Allah, misalnya sama juga. Ya Allah, jadikan hamba sebagai makhluk yang tangguh, yang kokoh, yang kuat. Kuat itu juga ada paketnya. Tapi gara-gara kita itu kadang manja ya, manusia itu kan manja ya. Pengennya yang instan-instan saja, udah langsung sabar aja, misalnya itu turunnya yang dianugerahkan. Padahal sabar itu ada paketnya. Paketnya apa? Cobaan yang bertubi-tubi. Kalau kalian berdoa, ya Allah, jadikanlah hamba sebagai makhluk yang paling sabar di dunia ini, otomatis kalian itu berdoa, ujilah saya dengan ujian yang bertubi-tubi ya Allah. Itu paketnya. Jadi lalu habis ini kalian gak mau berdoa menjadi orang yang sabar. Sama juga nanti kalian berdoa dijadikan sebagai hamba yang kokoh, yang imannya kokoh. Ingat, iman yang kokoh itu pasti melalui berbagai macam cobaan. Jadi kalian senyum-senyum aja. Kalau tiba-tiba, ya Allah, jadikanlah hamba sebagai makhluk yang paling sabar ya Allah. Besoknya bahkan 5 menit kemudian kalian punya ujian. Alhamdulillah ya Allah, berarti saya akan dinaikkan menjadi. Jadi harus positive thinking. Jadi adanya sabar, adanya ujian, adanya cobaan itu mau menunjukkan, Allah itu mau menunjukkan bahwa kalian akan dinaikkan pada tingkat kesabaran yang lebih tinggi. Itu positive thinking. Jadi jangan saya minta sabar kok dikasih cobaan sih ya Allah. Padahal itu satu paket.
Makanya sabar konsisten, buahnya itu konsisten. Orang yang sabar pasti buahnya konsisten, tidak gampang putus asa, tidak gampang patah hati, tidak gampang kecewa. Kami sabar. Orang sabar itu biasanya konsisten. Saya misalnya gini, caranya begini. Untuk sabar itu, tiba-tiba kalian memilih jalan ini, baru saja 5 menit memilih jalan itu, tiba-tiba ada godaan yang luar biasa. Saya suka permainan ini, ya Allah. Langsung kokohkan, ya Allah, pasti pahlawan itu tidak mati di tempat itu. Tidak ada pahlawan itu yang lahir dari perjalanan yang biasa-biasa aja. Pasti pahlawan yang begitu hebat itu lahir dari cobaan yang bertubi-tubi. Ya kan? Seorang pahlawan itu harus mengalami perang berkecamuk dalam perang, baik itu perang secara fisik maupun berperang melawan nafsunya, melawan dirinya dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Kila dikatakan asyaja'atu, adapun bengap, sabru sa'atun ialah sabar sesaat. Kayak bagi maka pantas ditolibil ilmi, bagi pencari ilmu, ayat sebutan hendaknya menetap, wayasbiru dan bersabar ala ustadin atas ustad, wa ala kitabin dan atas kitab, hatta la yatrukahu sehingga tidak meninggalkan siapa itu murid kepada ustad atau kitab, abtaro kurang, wa ala fani dan atas satu warna, hatta la yastawilah, sehingga tidak mempersibuk difamin dengan satu warna, dengan warna akhor kepada warna yang lain. Nah, kadang begini, ambisiusnya seorang manusia itu membuat dia itu haus dalam berbagai hal. Ya, ambisiusnya seseorang, nafsu seseorang itu senantiasa melahirkan kondisi psikologis yang tidak pernah puas. Perhatikan. Ketika sudah mendapatkan ini, dia pengen mendapatkan yang lain. Laksana kita beli HP. Ketika sudah mendapatkan HP yang A, pasti 1 bulan kemudian kok saya pengen ganti yang ini. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru lagi, kita pasti akan menuntut untuk mencari yang lebih yang lebih. Makanya sampai ada istilah duit itu tidak ada titik nol. Masalah duit itu tidak ada titiknya. Yang ada itu koma terus. Pengennya masih terus berlanjut. Adanya 1000 koma. Siapa tahu besok bertambah nolnya jadi 10.000. Koma itu masih koma. Sampai 1 triliun pun itu masih koma. Itu nafsu. Ya. Bahkan lebih-lebih lagi, kalau misalnya seseorang sudah berkeluarga di antara kalian itu akan dihadapkan pada salah satu kata-kata majas ya. Rumput tetangga lebih hijau. Kalian itu pasti akan dihadapkan pada
Kenapa? Ketika kalian menghadapi suami saya kok gini, pencut, jangan mati misalnya. Nanti ketemu dengan suami tetangga, seakan-akan kok suami tetangga itu lebih kaya, lebih keren. Alhamdulillah. Tapi itu pasti dirasakan oleh setiap seseorang. Karena apa? Setiap seseorang itu memiliki nafsu. Seakan-akan bahwa sesuatu yang belum menjadi miliknya itu lebih berharga dari apa yang sudah menjadi milik. Ini kecenderungan setiap manusia. Dan ini godaan bagi konsistensinya seseorang, godaan bagi kesetiaan seseorang. Padahal kalau istiqomah, suami-suami kalian sejarah dia sebagaimanapun, apapun dan lain sebagainya, itu pasti akan menjadi jalan surga bagi kita semua. Ini sifat dasar manusia yang tidak bisa kita hilangkan, dan memang tidak perlu dihilangkan. Kalau sampai hilang, manusia itu tidak bisa hidup. Manusia kalau tidak punya nafsu, dia akan mati. Seperti yang saya sering katakan itu, hidup ini dibentuk oleh energi positif dan negatif. Adanya energi positif dan negatif yang saling tarik menarik itu, terjadilah energi gerak, terbangunlah gaya. Tapi jangan sampai kebanyakan gaya. Kalau kebanyakan gaya itu nanti kita tersesat juga, terperosok menjurang, terlempar menjurang. Makanya manajemen nafsu dan rohani, Islam itu mengajarkan tentang manajemen nafsu. Islam itu mengajarkan tentang manajemen kesesatan, bukan manajemen kesesatan, manajemen energi positif yang ada dalam hidup manusia. Tidak pernah ada ceritanya Islam itu memerintahkan hambanya untuk menghilangkan nafsu dalam hidup, tapi hanya menahan. Pernahkah Islam memerintahkan kita untuk menghilangkan nafsu? Tidak pernah. Pernahkah Islam memerintahkan kita untuk membunuh setan? Apakah setan itu bisa dihilangkan? Yang diperintahkan Islam itu hanya menahan godaan-godaan dari setan. Bersabar, itu intinya bersabar. Kalau orang-orang radikal kan begini pikirannya. Ketika seseorang dianggap kafir, itu dianggap gangguan, makanya perlu dimusnahkan. Berarti dia tidak menyerapi Islam secara mendalam. Jadikan dia sebagai tantangan. Kalau misalnya ada orang kafir di sebelah kita, ya Allah, jangan sampai saya jadi kafir. Itu kan justru energi. Kita manajemen energi hingga bermanfaat untuk kita, untuk memperkokoh keimanan kita dan lain sebagainya. Makanya kita itu harus bersabar atas satu guru yang kita jadikan kalau kalian sudah memilih jurusan kalian, nggak usah memunculkan kekecewaan. Istiqomah saja. Saya dulu ini pengalamannya. Saya dulu di SMA paling benci dengan mata kuliah, mata pelajaran sejarah Islam. Serius. Paling males dan paling bikin ngantuk. Itu waktu di SMA, waktu di madrasah aliyah. Tetapi ketika saya berangkat ke Jogja, saya dihadapkan pada pilihan, karena saya tidak punya biaya untuk kuliah. Tiba-tiba di UIN itu brosurnya saya lihat ada salah satu jurusan di mana mahasiswanya akan dibiayai sampai lulus. Per semester, per tahun dia akan mendapatkan biaya. Salah satunya adalah sejarah peradaban Islam. Satunya lagi itu ada perbandingan madhab. Perbandingan madhab agama, PMA dulu.
Akhirnya saya milih SPI, padahal tidak saya sukai. Ketimbang saya memilih perbandingan madhab agama yang ini jalannya kemana, saya bingung. Akhirnya saya milih SPI. Dulu yang mata kuliah yang saya benci itu akhirnya menjadi pilihan gara-gara bisa. Ternyata ketika saya maknai sekarang, ini bukan penyesatan. Jadi saya dihadapkan pada pilihan-pilihan yang mendesak sehingga saya terjatuh ke jalan yang benar. Sejarah peradaban Islam. S2-nya saya udah mau banting setir, mau ngambil jurusan yang lain sesuai dengan apa yang saya suka. Saya komunikasi dengan guru saya waktu itu dan sekaligus menjadi teman nongkrong saya itu. Pak, enaknya saya ngambil jurusan ini atau tetap di sejarah Islam? Terus sejarah Islam. Kenapa Pak? Biayanya lebih murah. Hanya 2,5 waktu itu. Sedangkan kalau saya milih di UGM waktu itu biaya beasiswa biayanya 7 juta. Kamu realistis saja. Udah tetap pilih sejarah Islam. Oh gitu. Iya. Udah saya. Ketika saya lulus S2 belum menerima ijazah, di sini ada bukan saya lamar. Kok keterima? Padahal saya cuma iseng-iseng. Sebelumnya itu saya nggak pernah menduga kalau ada yang namanya Kota Salatiga itu saya nggak pernah kenal sebelumnya. Tetapi, ketika saya melihat itu bahwa tidak semua yang tidak kita sukai itu adalah jalan yang menyesatkan pada kita. Justru bisa sebaliknya. Makanya kita menjadi hamba itu harus cerdas. Kadang setan untuk menyesatkan manusianya, memformat sesuatu yang baik bagi kita itu seakan-akan nampak begitu berbahaya bagi kita. Sebaliknya, kadang setan itu memformat sesuatu yang buruk bagi kita menjadi sesuatu yang sangat baik seakan-akan. Kalau setan tidak mampu menjerumuskan seseorang, maka setidaknya ini ambisi setan. Kalau saya tidak mampu menjerumuskan seorang hamba, maka setidaknya saya mampu membuat hamba ini merasa paling baik. Jadi kalau kalian merasa paling baik, itu indikator bahwa kalian telah tertipu sama setan. Jadi ada banyak, kita harus cerdas dalam hal memilih ini, kita harus cerdas dan juga kita harus mencoba konsisten. Kalau kalian sedang belajar nulis, silahkan konsisten nulis setiap hari. Pasti akan ada sesuatu yang sangat berharga yang akan kalian hadapi. Qabla ayyat yataqana, sebelum sebelum harus meyakinkan al-awwal kepada yang pertama, wa ala baladin, dan di atas negara, hatta layak tabilah, hendaknya tidak meninggalkan ila baladi akhor kepada negara yang lain. Min ghairi darurin, kecuali dari pengecualian ini karena darurat, di selainnya darurat. Palinga dari karena sesungguhnya kita itu kullahu semuanya yufarriqu memisahkan al-umur kepada beberapa perkara yusbilul qalba, yang meragukan hati, yang menyibukkan yang meragukan hati, membuat kita repot memilihnya. Wa yudayyum, dan menyia-nyiakan al-awqat, sebagian banyak waktu. Wa yu'dil mu'allim, dan menyakiti al-mu'allimi kepada guru.
Ini kalau kalian pindah-pindah dari guru satu ke guru yang lainnya, itu banyak konsekuensi yang kalian hadapi. Pertama, itu akan membuat kalian semakin kebingungan satu. Yang kedua, akan menyakiti perasaan guru kalian. Yang ketiga, terus yang selanjutnya akan membuat waktu kalian terbuang secara percuma. Di satu sisi kalian kalau misalnya habis ini, misalnya kayak orang-orang playboy itu ya, pacaran sama si A 1 bulan, 2 bulan, itu sebenarnya menyanyiakan waktu dan memperbingung. Ini salah satu contoh. Kadang saya jadi gurauan sama teman-teman. Saya punya banyak teman-teman playboy misalnya. Ceweknya selama S1 itu hampir puluhan mantannya. Jatuhnya ternyata di bawah standar. Pada akhirnya jatuh, ya Allah, kamu pengalamanmu sampai 30-an itu kok malah semakin merendahkan pilihan kamu. Dan ini tanda bahwa semakin banyaknya pengalaman. Makanya ada istilah begini, lebih baik tahu banyak tentang sedikit hal ketimbang tahu sedikit tentang banyak hal. Ini artinya istiqomah. Lebih baik kita tahu banyak tentang sedikit hal ketimbang kita tahu sedikit tentang banyak hal. Paham? Artinya misalnya banyak makanan, coba kalian praktekkan dalam kehidupan. Kalau kalian kondangan, ya, kalau kalian kondangan, ada banyak sajian makanan kok. Ada rawon, ada bakso, ada sate, ada soto, ada rames, lagi ada gado-gado. Coba kalian cicipi sedikit demi sedikit. Kalian gara-gara ini sama-sama kesukaan saya semua. Nah, kalian cicipi. Apakah kalian bisa menjamin kalian bisa menikmati makanan itu? Tidak. Coba kalian di antara sekian banyak pilihan yang saya sukai, saya pilih makanan itu. Itu pasti akan lebih nikmat ketimbang kalian mencicipi sedikit. Dan itu misalnya kalian sekarang lagi fokus belajar nulis cerpen, maka istiqomahlah dulu, jangan terlalu banyak mencoba jenis-jenis tulisan yang lain. Jadi konsisten, jangan sampai setia pada proses. Jangan sampai tertipu dengan rayuan-rayuan global di luar itu. Kalau kalian sedang menjadi seorang kekasih, sebaiknya berupaya setia. Meskipun kelihatan di luar sana itu banyak yang lebih sempurna. Itu bullshit. Percaya sama yang sudah pengalaman. Itu bullshit. Artinya karena godaan di luar itu lebih besar, memang sangat besar. Ketika karena gini, rumusnya beginilah. Semakin kalian bersabar, semakin banyak pula godaan yang akan datang. Semakin kalian istiqomah, semakin banyak pula godaan-godaan untuk membuat kalian lalai daripada apa yang sedang kalian istiqomah. Mencoba. Makanya seorang santri sejati itu pasti setia. Dan baik dalam berguru, baik dalam belajar, itu pasti istiqomah. Makanya ini wayang bawi dan pantas ayas wirundanya bersabar amma dan sesuatu beribu yang diinginkan atau yang dikehendaki nafsunya wahawa dan hawanya.
Ini yang paling godaan, yang paling pertama yang harus kita lakukan. Yang paling pertama yang akan kita hadapi adalah godaan dari nafsu dan hawa nafsu kita. Yang paling pertama yang harus kita bersabar dari godaan-godaan hawa nafsu. Saya yakin misalnya ketika kalian ngaji, kalian itu tiba-tiba langsung didatangi ngantuk, didatangi bayangan, ya tadi saya belum balas WA ya misalnya. Didatangnya itu godaan-godaan dari hawa nafsu kita. Tiba-tiba gara-gara pengen besok, wah saya tadi pengen cilok kok sampai sekarang misalnya dan lain sebagainya. Itu godaan-godaan dari hawa nafsu. Dan ini yang harus kalian hadapi pertama di sini. Jadi cobaan pertama yang paling berat dan yang harus kalian hadapi itu adalah cobaan yang datang dari dalam diri kalian sendiri. Siapa itu? Yaitu nafsu. Jadi itu yang harus kalian hadapi. Setelah itu baru akan muncul lawan-lawan yang selanjutnya sesuai dengan kapasitas kesabaran kalian. Semakin sabar kalian, akan datang pula cobaan-cobaan yang semakin besar. Nah, semakin kalian mencoba untuk setia, maka semakin besar pula orang-orang yang datang menghampiri kalian semakin banyak. Kalau dalam konteks misalnya saya dulu LDR, wah betapa banyaknya teman-teman nongkrong yang merasa nyaman bareng saya, curhat dan lain sebagainya. Aduh, ini coba. Sempat berpikir untuk pindah, tetapi saya mencoba positif thinking. Allah paling dia tidak akan pernah sebaik dengan yang saya miliki sekarang. Kalau kalian sudah mampu konsisten dengan pilihan kalian, saya acungi jempol. Kalau kalian sudah mampu istiqomah, dan saya acungi jempol. Dan untuk istiqomah dalam jalan pencarian ilmu, kita juga harus melatihnya dengan istiqomah di jalan-jalan. Caranya gampang, lebih banyak mencari rasa syukurnya. Kalau kita sudah bosan terhadap sesuatu yang kita miliki, alhamdulillah. Makanya kalau dalam istilah itu jangan berkaca ke yang lebih tinggi, tapi melihatlah ke bawah. Jangan terlalu mendongak ke atas, nanti kalian akan kesana. Cukup dulu. Sampai ketemu lagi di depan. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah sehingga menjadi santri yang bisa mencicipi lautan barokah ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum